I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Niki Astria Situmorang dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2022 dengan NIM 22031022. Dalam video ini, saya akan menjelaskan administrasi dan supervisi pendidikan. Dapat kita ketahui bahwasanya pendidikan sangat membutuhkan administrasi dan supervisi untuk melancarkan dan meningkatkan daya kependidikan yang kita kendalikan sendiri. Dapat kita ambil dua makna, yaitu pendidikan dan juga administrasi. Administrasi sendiri dapat kita artikan proses mengelola sebuah desain. Desain yang kita maksud adalah mengelola. Berdasarkan pendapat yang dikatakan oleh Hussein Usman pada tahun 2012 mengatakan bahwasanya konsep dari administrasi terdapat 8, yaitu terdiri dari 7M dan juga 1I. Yang pertama yaitu men. Men sangat diperlukan dalam sebuah administrasi. Hal ini dikarenakan men dapat mengendalikan dan dapat mengelola. Bagaimana seseorang dapat mengelola sebuah administrasi yang bagus? Hal ini diperlukan sebuah manusia yang memiliki adab dan kreativitas dan efektivitas seperti efisiensi yang tinggi. Yang kedua adalah teori. Teori merupakan konsep yang kedua yang sangat dibutuhkan dalam sebuah administrator. Hal ini dikarenakan karena teori yang berwawasan serta berlandaskan akan semakin meningkatkan serta memberdaya saingkan administrasi. Seperti ada halnya terdiri dari teori X dan Y. Teori X mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk pemalas. Sedangkan teori Y mengatakan meskipun manusia itu memalas, tapi manusia akan mencapai keinginannya. Yang selanjutnya yaitu money. Money atau uang merupakan suatu konsep dasar yang sangat dibutuhkan dalam sebuah pembuatan administrasi. Dapat kita ketahui bahwasanya dalam sebuah administrasi, jika kehilangan 1 rupiah saja sering dipertanyakan. Hal itu sangat diperlukan dalam sebuah administrasi. Yang kedua yaitu metode atau cara. Bagaimana cara kita dalam mengelola sebuah administrasi itu sangat diperlukan. Yang ketiga adalah marketing. Marketing atau pemasaran dari sebuah administrasi itu sangat diperlukan. Yang selanjutnya material juga diperlukan dalam sebuah administrasi. Yang selanjutnya mission dan juga memories. Dan yang terakhir adalah informasi. Informasi dalam sebuah administrasi sangat diperlukan. Hal ini sebagai landasan yang mengutamakan kemajuan sebuah administrasi. Tujuan dari sebuah administrasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Dengan melalui tujuan ini dapat tercapainya sebuah administrasi yang bagus. Administrasi dapat diartikan dengan melayani, membantu, dan memenuhi. Tetapi konsep dasarnya kita ambil administrator. Administrator adalah orang atau pelaku administrasi, atau dapat diberikan dengan kata orang yang memberikan pelayanan lain. Yang selanjutnya, administrasi itu berbeda dengan manajer. Administrasi itu adalah orang yang melayani, sedangkan manajer dominan disebut dengan bos. Manajer pada umumnya bersifat memerintah, ingin menguasai, serta menyuruh dan sering ditakuti dan disegani. Sedangkan administrator adalah orang yang melakukan pelayanan. Dapat kita ketahui bahwa pelayanan yaitu membantu, memenuhi, dan juga lebih menggunakan kata kita untuk semakin menjunjung. Tujuan dari administrator adalah untuk mencapainya PBM yang terjadi di kelas. Yang kedua, untuk mencapai
untuk mencapai peserta didik yang aktif dalam mengembangkan pendapat dan mengemukakan sebuah pendapat serta melawan pendapat yang menurutnya salah. Dengan menggunakan administrasi dan supervisi pendidikan, semakin meningkatkan daya tarik untuk melakukan pembelajaran yang berlangsung di kelas nanti. Yang selanjutnya, tercapainya pendidikan yang efektif. Karena administrator adalah pelayanan dan melayani, oleh karena itu, dengan pelayanan yang baik dan efisien, guru dapat melakukan bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat peserta didik di kelas. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu terjadinya mutu pendidikan yang semakin meningkat dengan adanya administrasi dan supervisi pendidikan ini, bahkan akan semakin meningkatkan mutu pendidikan yang ada sekarang. Hal ini dikarenakan karena pelayanan yang dilakukan sudah berlandaskan dengan hal-hal yang telah dicantumkan. Yang selanjutnya, meningkatkan citra positif pendidikan. Kenapa? Karena dengan melakukan pendidikan semakin meningkatkan citra positif pendidikan yang berada sekarang. Yang selanjutnya yaitu profesi. Profesi merupakan sebuah gelar, sebuah tugas, ataupun sebuah pekerjaan yang akan kita jalani. Profesi berlandaskan sebuah pendidikan. Kenapa berlandaskan sebuah pendidikan? Hal ini dikarenakan profesi memiliki tingkat pendidikan dan pelatihan khusus sehingga meningkatkan daya saing yang semakin bermutu. Profesi memiliki fungsi dan signifikan bagi masyarakat, yaitu mampu memiliki keterampilan dan juga kepelatihan. Kenapa? Karena sebuah pendidikan memerlukan pelatihan dan kependidikan yang berlandaskan pendidikan dan teori. Adanya kode etik yang menjadi pedoman. Sebuah profesi memerlukan adanya kode etik. Contohnya guru memerlukan kode etik dan juga kesehatan memiliki kode etik. Hal ini disebutkan dengan profesi. Sedangkan profesional adalah mengacu kepada profesi. Akan tetapi profesional sudah di atas profesi. Profesional lebih menjunjung sifat yang tinggi terhadap profesi yang junjung sekarang. Baik, demikian penjelasan saya tentang administrasi super pendidikan. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, saya minta maaf. Saya tutup. Terima kasih, Pak.